Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke modul 3 gitu ya. Silakan sambil dibuka modulnya, nanti saya jelaskan berikut juga sekalian. Saya akan menjelaskan dengan tutorial. Kita masuk ke statistik deskriptif. Kemarin di pembahasan ketika perkenalan statistik itu sudah menyinggung sedikit tentang statistik deskriptif gitu ya, yaitu statistik yang dia menggambarkan menggambarkan sebuah data atau dari hasil dari pengolahan data, misalkan rata-rata gitu ya, median, modus, variasi, dan lain-lain. Kemudian kita mengolah data itu menggunakan program SPSS yang mana nanti kita bisa menggunakan menu deskriptif statistik gitu ya. Yang ini ada menu sub menunya frequencies, deskriptif, explore, dan cross tab. Kemudian kita masuk ke yang bagian pertama, frekuensis. Frekuensis ini berfungsi untuk menampilkan dan mendeskriptifkan data yang terdiri atas satu variabel saja. Jadi nanti kita melihat datanya, berapa jumlah variabelnya. Kalau variabelnya hanya satu, itu kita bisa menggunakan frekuensis. Kemudian ya di situ kita bisa melihat frekuensi, kemudian penyebaran datanya, kemudian bentuk penyebaran datanya, normal atau tidak normal, kemudian pengukuran pusat data, sentral tendensi, dan grafik. Kemudian nanti untuk mencari tahu normal atau tidak normal itu juga kita bahas. Kemudian yang kedua adalah deskriptif, berfungsi untuk menampilkan besaran statistik dari variabel numerik yang dipilih. Jadi ketika kita hanya mengolah data yang itu berupa variabel numerik saja, kita bisa menggunakan deskriptif begitu ya. Namun tidak menampilkan tabulasi frekuensi. Jadi tidak ada tabulasi frekuensinya. Adapun besaran statistik yang dideskriptifkan itu meliputi standar deviasi, varians, bentuk data, dan skewness dan kurtosis, dan juga ada ukuran lainnya. Kemudian yang ketiga, explore, itu untuk sebenarnya ini explore ini merupakan kelanjutan dari menu deskriptif statistik, di mana explore ini kita dapat melihat suatu data apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Walaupun ya nanti kita melihat dari melihat dari bentuk datanya ya. Kalau misalkan itu bisa menggunakan frekuensi saja, kita cukup menggunakan frekuensi, tidak perlu menggunakan explore gitu. Kemudian di explore ini juga bisa menampilkan nilai min, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai yang lainnya. Kemudian cross tab untuk menampilkan data dalam bentuk tabulasi silang, yaitu adanya baris dan kolom. Jadi nanti kalau datanya itu berupa tabel yang ada baris dan kolomnya, kita menggunakan cross tab. Kita langsung masuk ke praktek 3. Adapun di sini itu masih modul yang lama gitu ya, yang versi SPSS lama. Nanti teman-teman bisa mengikuti melihat dari yang ada di praktek menggunakan SPSS 20. Silakan dibuka SPSS-nya. Kita mengikuti modul gitu ya. Prakteknya mengikuti modul. Yang pertama adalah ya sama, ini kita membuka
jendela SPSS, kita menggunakan data yang kemarin kita buat di modul 3. Di modul 2 kita menggunakan data modul 2. Jadi di sini kita langsung bisa open data, kemudian dicari datanya kemarin disimpannya di mana. Praktek 2 kita klik, kemudian kita open. Ini sudah muncul datanya. Kemudian klik lagi menu file, kemudian save as, tuliskan nama file. Kita menggunakan praktek 3. Jadi di sini kita save as menggunakan, kalau save saja dia tetap berada di praktek modul 2. Kita save dengan praktek 3. Save, kemudian lakukan pengolahan statistik deskriptif dengan menggunakan frequencies. Caranya klik menu analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian frequencies. Analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang frequencies. Nah, di sini tampilannya agak berbeda ya, tapi sama, nanti hasilnya sama. Kemudian perintahnya adalah kita masukkan variabel umur. Variabel umur kita pindahkan ke sebelah kanan. Sebentar. Ya, kita akan mengolah umur saja. Kita masukkan umur ke sebelah kanan, kemudian kita klik statistik, kemudian kita centang persentilnya, diisi dengan angka 10, kemudian add, kemudian 90, kemudian di add lagi, kemudian di checklist mean, median, modus, kemudian sum, kemudian standar deviasi, variance, range, kemudian minimum, maksimum, standar error of mean, kemudian skewness, dan kurtosis. Kemudian selanjutnya adalah continue. Kemudian kita untuk chartnya kita pilih yang histogram, kemudian histogram atau bar boleh ya. Kemudian kita centang normal kurvanya, kita centang, kemudian continue. Kemudian tombol formatnya di sini dia tetap ascending, kemudian komputer variabel, tidak ada perubahan. Continue, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Histogramnya. Nah,
masuk ke analisis. Jadi kita di analisis ini adalah membaca tabel ya, membaca output. Jadi di sini n itu adalah jumlah variabel, jumlah data, jumlah dari responden. Ini kan jumlahnya 20 ya. Berarti n-nya, jumlah sampelnya kita adalah 20. Kemudian di sini ada valid 20, missing 0. Berarti data 20 data tersebut adalah valid, tidak ada yang salah, tidak ada yang miss. Kemudian min itu adalah nilai rata-rata. Ini tidak dibaca titik tetapi dibaca koma, artinya 39,95. Kemudian standar error of min 3, bukan ribu ya, ini sekali lagi ini koma bukan titik. Standar error of min-nya 3,280. Kemudian median atau nilai tengahnya itu 43. Kemudian modusnya, nilai yang sering muncul itu adalah usianya 25 tahun. Kemudian standar deviasinya 14,670. Kemudian variannya 215 atau 215,208. Kemudian skewness-nya ketika ada minus di depan di sini artinya adalah min 0,036. Sekali lagi min 0,036. Kemudian standar error of skewness-nya 0,512. Jadi besok ketika ada ujian, ketika saya suruh menulis kembali nilainya, jangan hanya ditulis titik 512 tetapi ada 0,512. Kemudian kurtosisnya min 1,419, standar error of kurtosis 0,992, range-nya 44, nilai minimumnya 16, artinya umur yang paling rendah itu 16. Kemudian nilai maksimumnya atau umur yang paling tinggi adalah 60 tahun. Kemudian jumlah keseluruhan umurnya 799, persentilnya itu nilai batas terendahnya 20,50, kemudian batas tingginya 60 begitu. Nah, ini nilai umur tadi ya. Umurnya kita melihat frekuensinya. Yang berusia 16 tahun itu 1 orang. Kemudian yang berusia 20 tahun 1 orang. Kemudian tadi kan di sini kita melihat modus ya. Modus itu adalah artinya nilai yang sering muncul 25 tahun. Itu bisa kita bandingkan dengan tabel frekuensi ini. Di sini nilai yang paling tinggi adalah 4. 4 itu miliknya siapa? Miliknya 25 tahun. Berarti benar di sini nilai yang sering muncul atau umur yang sering muncul atau karyawan yang memiliki umur yang sama yang paling banyak adalah 25 tahun. Kemudian yang kedua adalah 60 tahun. Begitu. Kemudian di sini nilai minimum dan maksimum ya. Nilai minimumnya 16 tahun. Usia terendah adalah 16 tahun, usia tertinggi 60 tahun. Nah, ini adalah histogramnya atau grafik histogramnya. Rata-ratanya di sini mean-nya di puncaknya adalah 39,95. Kemudian standar deviasinya 14,67. Kemudian total sampelnya adalah 20. Gitu. Kemudian kalau kita mau menambahkan grafik bar misalkan atau pie, itu juga bisa. Namun sebelumnya kita masuk ke nilai skewness dan nilai skewness dan nilai kurtosis itu tadi untuk apa? Jadi di sini ada nilai kurtosis, nilai skewness dan kurtosis. Ini adalah untuk melihat persebaran data apakah normal atau tidak normal. Caranya dengan cara di modul sudah ada ya, di modul keterangannya. Ini. Jadi kita mau menggunakan nilai skewness
kemudian standar error of skewness, kemudian nilai kurtosis dan standar error of kurtosis. Yang pertama kita melihat nilai rasio skewnessnya. Rasio skewness itu didapatkan dari nilai skewness dibagi standar error of skewness. Jadi nilai skewnessnya berapa di sini tadi? Nilai skewnessnya adalah min 0,036 dibagi 0,512. Nih ya, min 0,036 dibagi 0,512 hasilnya adalah min 0,07. Kemudian rasio kurtosis itu didapatkan dari nilai kurtosis dibagi standar error of kurtosis. Nilai kurtosisnya di sini min 1,419 dibagi 0,992. Ini min 1,419 bagi 0,992 hasilnya min 1,430. Kemudian ketentuannya adalah apabila nilai rasio skewness dan rasio kurtosis masih berada di antara min 2 sampai plus 2, berarti distribusi datanya adalah normal. Jadi kita melihat di sini tandanya adalah dan. Artinya keduanya baik itu rasio skewness maupun rasio kurtosis itu harus berada di antara min 2 sampai plus 2, atau nilai ini itu lebih besar dari min 2 dan kurang dari plus 2. Juga nilai ini lebih besar dari min 2 dan kurang dari plus 2 gitu. Baru dia berdistribusi normal. Apabila salah satu di antara ini itu tidak berada di antara min 2 sampai plus 2, berarti distribusinya tidak normal. Salah satu saja tidak normal, apalagi kedua-duanya gitu. Nah, itu untuk melihat distribusi datanya normal atau tidak normal. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan untuk grafik pi yang seperti ini. Nah, nanti bisa dicoba. Berikut analisisnya juga ada, sudah ada di sini. Gitu ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan.